tema kita ini ada satu kata kunci yang mungkin sangat perlu kita pahami secara mendalam, ya. Di tema yaitu kata inovasi itu sendiri. Jadi saya ingin di 5 menit pertama mungkin akan menyampaikan mengenai sebenarnya itu unlocking innovation itu bukan hanya di bidang food technology, tapi di segala bidang di Indonesia itu memang perlu dilakukan karena memang kita sangat membutuhkan terobosan inovasi. Kenapa? Karena innovation driven ekonomi lah yang kita harus laksanakan dalam rangka kita mengejar, ya, tahapan pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals, untuk mencapai visi kita sebagai negara maju. Ya. Negara maju itu ditandai kalau salah satu indikatornya adalah dengan sophistication dari bisnis itu sendiri, serta inovasi. Ya. Itu ada di dalam pilar ke-8 dan 9 di dalam Global Competitive Index. Ya. Oleh karenanya saya ingin sharing, ya. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di acara webinar ini paham sekali dengan kata-kata inovasi itu. Tapi what is exactly innovation driven economy itu? Itu yang saya kira kita sendiri harus memiliki pemahaman yang bersama. Baik. Jadi kalau kita mulai dengan pertanyaan seberapa bersaingkah inovasi Indonesia? Apakah tidak ada inovasi selama ini di Indonesia? Gitu. Karena kita ingin unlocking innovation itu, maka kita bisa melihat di dalam Global Innovation Index yang mungkin kita semua tahu karena ini sering diulang di dalam kita memaparkan tentang seberapa banyak sih seberapa bersaing Indonesia itu di dalam forum global. Nah, sayangnya Indonesia memang masih terpuruk di angka indeks 85, di ranking 85. Masih kalah juga dibandingkan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN sekalipun gitu. Kita tahu memang selalu sering dibandingkan, wah, kita melawan Singapura gitu. Yang katanya cuma satu pulau, satu kota, satu negara gitu ya. Tapi what exactly gitu? Apakah populasi itu berperan di dalam ranking inovasi ini? Banyak orang tetapi tidak menghasilkan inovasi, apakah itu menjadi permasalahan? Kalau kita mau unlocking inovasi itu, apakah karena populasi atau karena apa? Ternyata Bapak Ibu, indikator terpenting di dalam inovasi itu adalah investasi. Di dalam Litbang Jirap, kalau kita sebutkan. Ini istilah baru, tapi sudah ada di Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, di mana Bapak Ibu semua adalah bagian dari itu, sebagai penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapapun kita, ya, itu ada apakah dari perguruan tinggi, atau dari badan usaha, atau dari pemerintah, ya, yang mungkin bisa kita kenal dengan triple helix atau quad helix, mengikutkan asosiasi profesi ataupun komunitas di situ. Atau pentahelix yang melibatkan juga media. Sekarang ini apapun yang kita kerjakan kalau tanpa media nggak nyampe pesannya itu. Ya. Jadi pentahelix lah yang menurut saya merupakan bagian penting dalam kita mengejar inovasi ini. Nah, kembali kepada indikator itu, investasi R&D sayangnya di negara kita itu masih sangat terfokus pada investasinya pemerintah di dalam institusi litbangnya, institusi pengkajian penerapannya, apakah itu di perguruan tinggi, ya, masih pemerintah. Badan usaha, ya, enterprises gitu ya, itu belum menjadi innovation driven enterprise. Ya. Karena memang tipe perusahaan yang bergerak di Indonesia itu belum banyak mengedepankan daya saingnya melalui riset dan inovasi. Ya.
Karenanya kita sebagai sebuah ekosistem yang mana ini nanti saya akan masuk ke dalam proses untuk unlocking inovasi itu, ingin sekali mengedepankan bahwa seperti BPPT yang memang tugasnya menguasai teknologi dan menjamin keberhasilan penerapannya, ya, sehingga dia bermanfaat, ini harus betul-betul bekerja dengan mengedepankan seluruh peran-perannya dalam melaksanakan inovasi. Lanjut slide-nya. Nah, di slide berikut ini kita bisa melihat, ini sudah disebutkan tadi oleh Prof. Aman, Prof. Ismu juga menyebutkan, jurang kematian itu, valley of death, adalah sesuatu yang selalu menjadi hambatan maupun sumbatan bagi kita melaksanakan inovasi itu. Ya. Kenapa? Karena banyak ide, kemudian penelitian, pengembangan, banyak hasil-hasil pemikiran dari berbagai stakeholder daripada proses inovasi itu, memang akhirnya jatuh ke jurang kematian dari inovasi itu sendiri. Karena kita tidak sanggup, ya, atau belum berhasil lah kita katakan, membawa proses lanjutannya, ya, yang memang kalau kami umpamakan merupakan sebuah jembatan, ya, yang melingkupi dari hulu ke hilirnya, yang membawa proses teknologi transfer sehingga itu sampai kepada industri, ya, dan kemudian industrinya itu berhasil melakukan scaling up dari produk itu sendiri, hingga kemudian dia menjadi sebuah keberhasilan. Keberhasilannya bukan lagi keberhasilan lokal, ya, tapi adalah global brand, menjadi produk global. Ya, karena memang utamanya proses komersialisasi itu tidak hanya melihat kemampuan kita untuk berperan. Memang kita utamakan bangga dengan produk Indonesia, bangga dengan made in Indonesia, tetapi itu bukan dalam konteks global, bukan dalam konteks lokal, lebih kepada regional, malah mungkin kalau bisa kita global. Lanjut, karenanya pada saat kita bertanya kepada apa sebenarnya peran yang harus dijalankan untuk membangun jembatan itu, ya, maka kita kembali kepada, kalau seperti BPPT itu ada 7 perannya, mulai dari prekayasaan, kemudian ada clearing teknologi, ada audit teknologi, ya, di slide sebelumnya nih, proses intermediasi, difusi, iptek, hingga kepada komersialisasi. Ini kalau kita bisa menjalankan ini, maka akan terbentuklah jaringan dan sebuah jembatan, ya, membawa ide-ide itu menjadi sebuah produk yang terhilirisasi, menjadi produk nasional, produk global malah, ya. Dan untuk itu mari kita lihat ekosistem inovasi ini yang merupakan kunci. Kalau kita mau unlock, kita perlu kuncinya. Kuncinya apa, Bapak Ibu semua? Kita bisa melihat sebuah contoh. Tadi Prof. Ismu sudah menyampaikan tentang begitu banyak produk yang dihasilkan oleh konsorsium riset dan inovasi di dalam COVID-19. Ya. Coba dilanjutkan slide-nya. Dengan kita membentuk yang saya sebut dengan pentahelix ini, mungkin ini adalah perluasan dari apa yang selama ini kita kenal dengan triple helix. Kalau triple helix itu ABG, ya, gitu. Kemudian ada quad helix ABGC, ABCG atau gitu. Dan kemudian ABCGM, ya. Ada 5 komponen di sini. Mulai dari government sendiri, perguruan tinggi, industri, investment funding yang memang
merupakan hal penting untuk melakukan scaling up daripada ide-ide yang mungkin ada di dalam startup. Ya. Jadi it takes a village sebenarnya to create a product gitu ya tadi. Coba slide sebelumnya. Ya. It takes a village to raise a child, ya, and it takes an ecosystem to scale up an innovation. Jadi kita yakin bahwa dengan kita menjalankan semua ekosistem inovasi, banyak sekali sebenarnya produk karya Indonesia untuk dapat bersaing dengan produk global. Dan hal yang terpenting di sini adalah bagaimana membawa startup. Kalau sekarang tadi Pak Ismo bilang new system ya, low contact economy. Bagaimana scale up proses itu dapat kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Karena biasanya ini saya ambil dari Innovation Development Agency ya, yang memang memperkenalkan typical ecosystem actor di dalam proses scaling up ini. Mulai dari ide, melewati R&D, proof of concept, transition to scale, kemudian scaling up-nya sampai kepada sustainable scale. Dari 1 kubikel menjadi 10.000 meter square feet. Di dalam, kalau kita umpamakan bahwa ide itu bermula dari 1 kubikel 2 kali 2 meter, dan nanti kalau sudah sustainable business, dia menjadilah sebuah innovation driven enterprises dalam sustainable scale. Ini yang memang waktunya, Pak. Ya. Nah, terakhir mungkin sedikit lagi Pak Aman, Prof. Aman. Hal ini sudah kita lakukan di dalam kita melaksanakan pengembangan berbagai teknologi ya, yang dibutuhkan di dalam kita menangani pandemi COVID ini. Itulah yang ada di dalam Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk penanganan COVID. Khususnya BPPT diberikan mandat oleh Pak Menteri melalui Konsorsium Riset dan Inovasi yang seperti dijelaskan oleh Prof. Ismo tadi untuk menghasilkan 5 ini. 5 tipe dari mulai non-PCR atau yang kita kenal dengan rapid test kit, kemudian PCR test kit, kemudian menggunakan AI untuk deteksi COVID-19 melalui X-ray dan CT scan, membangun sarana dan prasarana, serta juga bersama-sama dengan ITB ini kita mengembangkan whole genome sequence untuk dalam rangka kita mengejar obat dan vaksin. Ya. Dan lanjut, dari kelima aksi ini, kita membentuk sebuah ekosistem kembali, Pak. Jadi ini di sini adalah ekosistem untuk selalu melaksanakan testing, tracing, detecting, isolating, sampai kepada fencing, ya, isolating, fencing, dan treating, dengan yaitu pengobatan, perawatan untuk para pasien COVID. Dan proses ini tidak bisa dilakukan dengan business as usual pastinya, tetapi harus dengan proses akselerasi. Bagaimana dari ide tadi bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan kemudian mampu untuk men-scaling up sehingga akhirnya PCR test kit sekarang diproduksi bersama-sama dengan Bio Farma, kemudian rapid test kit kita akan produksi 1 juta rapid test kit bersama dengan industri nasional. Demikian juga dengan ventilator, dengan AI untuk deteksi COVID serta lainnya. Sebenarnya ada bagian lain yang terkait dengan khususnya food technology, ya. Tapi pada kesempatan ini karena waktunya, saya kira saya akan gunakan kesempatan lain memperkenalkan inovasi teknologi khususnya untuk ketahanan pangan dan kesehatan yang memang diampu oleh BPPT di dalam bahan baku obat dari hulu, hilir hingga proses difusinya itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamam. Ya, nampaknya harus diundang lagi nih Pak Hamam ini. Tapi kita mendengar tadi pertama tentu karena judulnya Unlock Innovation itu dicoba dijelaskan kepada kita secara prinsip
dan juga tadi sequencingnya seperti apa, kemudian juga yang penting akan bermuara kepada ekosistem untuk bisa melaksanakan tadi menghindarkan the value of death itu ya harus didukung oleh suatu ekosistem yang memang memungkinkan surviving dari usaha mulai dari kreativitas, ide sampai menjadi produk yang di scale up malah ke konteks global. Dan yang menarik juga di ujungnya bagaimana memuarakan semua exercise ini dengan adanya musibah COVID-19. Beliau menggunakan COVID ini sebagai satu tools untuk mengecek bagaimana dari inovasi sampai dari invensi sampai kepada inovasi ini bisa berjalan dengan tadi 5 action cepat. Saya kira ini satu contoh konkret dan nanti itu kalau ini sukses ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Selama ini kita selalu sering tersandung dengan inovasi, mudah-mudahan musibah COVID ini menjadi bermanfaat. Jadi sesuatu yang meaningful bagi kita. Nah, saya akan teruskan, mohon kepada Pak Ismu dan Pak Hamam, mungkin selama 15-20 menit masih bisa mendengarkan beberapa pertanyaan yang kami terima dari floor, dari peserta. Saya akan bacakan saja beberapa yang saya pilih di sini. Pertama untuk Pak Ismu nih. Ini dari PT Surveyor Indonesia. Menanyakan, ini dalam bahasa Inggris, how is the development of food technology progress? How much is the government willing to use the innovation that are developed? Kedengaran Pak Ismu? Halo? Halo? Iya, iya Pak. Terima kasih. Baru diunmute. Ya, terdengar Pak, terdengar. Ya. Oke, makasih. Jadi itu pertanyaan pertama mungkin untuk Pak Ismu dulu, ya bisa dengan singkat saja Pak barangkali bagaimana pemerintah ini menggunakan inovasi yang sudah dikembangkan tadi sehingga ini bisa tadi menghasilkan suatu produk yang disampaikan oleh Pak Hamam di dalam presentasi berikutnya. Terima kasih. Thank you for the question. I think in short, the governments we want the innovation is as Pak Hamam also add in the explanation that the innovation-driven economy is the one that we want in the next development stage of Indonesia, because so far we still depend very much on the natural resources, and we want to transform our economy to economy-driven economy. Jadi saya kira dalam dokumen-dokumen pemerintah sudah disebutkan juga misalnya saja yang terkait dengan makanan dan food and beverages ya, makanan dan minuman, itu salah satu misalnya di Making Indonesia 4.0 itu salah satu industri besar yang kita harapkan bisa mengungkit ekonomi kita. Tentu kita berharap banyak supaya itu memang memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi kita. Unsur inovasinya harus ada di sana. Karena kalau hanya bergantung lagi-lagi pada pertanian yang tradisional dan pengolahan yang tradisional, tentu nilai tambahnya tidak kita bisa berharap lebih banyak dan juga produktivitasnya tidak kita harap. Kita tidak bisa berharap terlalu besar gitu. Nah, oleh karena itu kita berharap inovasi-inovasi dari industri ada di sana. Berbagai insentif sudah kita siapkan, misalnya saja sebetulnya melalui Perpres ya terkait dengan tax deduction bagi industri yang memang melakukan inovasi. Nah, kita sedang siapkan. Tapi sebetulnya PMK-nya sedang digodok, mudah-mudahan waktu segera ya. Sebetulnya Perpresnya berbarengan dengan insentif pajak untuk yang industri yang membantu vokasi. Tapi yang terkait dengan industri yang melakukan inovasi dan invensi, PMK-nya sedang kita godok sekarang. Mungkin sekilas seperti itu, Prof. Hamam. Terima kasih. Jadi ada kebijakan, ada juga tadi measures dan stimulus yang diberikan untuk merangsang berkembang inovasi ini ya. Ini pertanyaan Pak Ismu yang menarik juga dari perguruan tinggi ini.
dari Universitas Yasri, Eti Widayanti, menyampaikan bahwasanya bagaimana peluang pengembangan penelitian plasma nutfah Indonesia untuk penanggulangan masalah kesehatan dan bagaimana peluang kampus swasta untuk memperoleh pendanaan tersebut. Nah, ini bagi teman-teman dari PTS barangkali menarik nih. Ini mantan Dirjen Belmawa gimana nih? Ya. Baik, terima kasih Prof. Aman. Jadi plasma nutfah Indonesia sebetulnya saya kira konvensi-konvensi internasional yang terkait bagaimana perlindungan pada material genetik itu sudah ada. Nah, kita tentu karena kita juga meratifikasi hal itu merupakan ya salah satu keunggulan kita yang harus benar-benar kita manfaatkan ya. Kita harus dapat manfaat ekonomi dari berbagai keunggulan itu, jangan sampai yang memanfaatkan justru pihak-pihak lain ya. Kemudian terkait dengan PTS untuk dana penelitian, sebetulnya BOPTN itu untuk semua perguruan tinggi ya. Tentu memang klaster-klasternya ada, dan kalau PTS biasanya melalui LLDikti. Jadi ya dana penelitian kita tidak banyak, tapi kalau bicara dana ristek itu barangkali 70-80% itu dana riset untuk perguruan tinggi BOPTN itu. Jadi porsi yang sangat besar kalau di ristek Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dana riset kita tidak besar, tapi dana untuk perguruan tinggi yang cukup besar. Kemudian yang berikutnya yang saya sebutkan terakhir tadi menjawab pertanyaan pertama, kita berharap ke depan memang dana riset dari pemerintah atau dari kita government itu akan bergeser menjadi semakin banyak pihak-pihak swasta yang mendanai penelitian-penelitian kita. Kita sebetulnya agak ketinggalan di ASEAN. Kita itu angkanya saat ini 80% masih anggaran riset kita, malah 86-an itu dari pemerintah, swastanya sisanya. Nah, kita berharap seperti negara-negara ASEAN yang lain itu swastanya yang sudah mendominasi. Misalnya Singapura, Thailand, Malaysia itu sudah swastanya kontribusinya besar. Sehingga kita berharap riset yang tadi biasanya kalau swasta ikut berkontribusi biasanya riset-riset yang juga dekat ke hilir karena memang sesuai dengan kebutuhan inovasi dan pengembangan produk mereka, dan juga kemudian tadi dana penelitian kita semakin meningkat. Hal lain yang juga penting bagi kita sekarang saya kira dorongan dari pemerintah dan salah satu dari tugas BRIN adalah bagaimana riset-riset di kementerian-kementerian teknis itu juga dikerjakan bersama-sama. Dengan adanya BRIN, mudah-mudahan kolaborasi, selama ini sudah, tapi kolaborasi yang lebih intens antara perguruan tinggi dengan badan-badan litbang di berbagai kementerian teknis itu akan lebih baik lagi. Demikian mungkin Prof. Ya, wah terima kasih sekali Prof. Ismu. Jadi bagi pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, harapan optimisme itu sangat tinggi ya. Jadi saya kira ini sudah dijawab juga dengan berbagai langkah yang sekarang sudah ditata kembali. Mudah-mudahan kita bisa melihat aktualisasinya bahwa nanti terutama pihak ketiga tadi dari dunia industri dan dunia usaha juga mensupport kegiatan riset ini untuk menghasilkan suatu inovasi yang bermanfaat. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Pak Hamam. Ini ada pertanyaan Pak Hamam. Dari LIPI, Pradini Digdoyo, dia bilang, according to BPPT's experience, what kind of technology is suitable the most to apply to SMEs? How are the approach? And what strategy is used to encourage SME to adopt new or improved technology? Silakan Pak Hamam. Kepada industri kecil menengah barangkali ya, ini UMKM gitu. Yeah. Well, thank you for your questions, right? There's a lot of it, this question. Tapi saya pikir karena ini dari LIPI, saya jawabnya dalam bahasa Indonesia aja. Ya, nggak apa-apa. Ini mereka karena mungkin formatnya kemarin dikasih bahasa Inggris. Ya. Jadi terima kasih. Jadi kalau kita sekarang di lingkungan riset dan inovasi ya, sekarang inovasi nasional, kita itu mengenal 3 tipe teknologi.
yang memang sangat kita butuhkan di dalam rangka kita tadi ya. Kalau ujungnya adalah bagaimana teknologi ini bisa bermanfaat untuk ekonomi, ya, berdampak kepada masyarakat. Yang pertama adalah yang mungkin sangat menjadi kegalauan kita, ya, yaitu teknologi yang selama ini kita impor. Jadi pastinya kita ingin mencari teknologi sebagai substitusi impor. Ya. Kenapa itu begitu penting? Karena kalau kita bicara alat kesehatan saja atau bahan baku obat, ya, itu hampir 96-97% itu adalah impor. Bahan baku obat, demikian beragamnya biodiversity kita, ya, sumber daya hayati kita begitu baiknya, gitu ya. Tetapi kita masih mengimpor bahan baku obat. Ya. Kita masih mengimpor peralatan-peralatan kesehatan lainnya. Sampai kalau secara bercanda mungkin ya, tetapi menyakitkan, bercanda menyakitkan. Sampai bangsal tempat tidur saja masih harus impor, begitu. Tempat tidur rumah sakit, gitu kan? Apa yang kita nggak mampu untuk membangun itu sendiri. Nah, itu yang pertama, jenis teknologi substitusi impor. Yang kedua adalah teknologi yang bisa memberikan peningkatan nilai tambah terhadap sumber daya yang kita miliki, terutamanya sumber daya alam, sumber daya hayati, sumber daya mineral. Kalau kita itu sebenarnya punya sumber daya untuk membuat baterai lithium, kenapa kita mengekspor nikel? Kalau katode dan anode dari baterai lithium itu dibuat dari nikel, mangan, kobalt, gitu, kenapa kita mengekspor nikel dalam bentuk mentah, gitu? Kenapa tidak kita buat pabriknya di sini, ya, untuk menghasilkan baterai untuk kendaraan listrik misalnya, bermotor listrik. Ya. Dan yang ketiga adalah jenis teknologi tepat guna. Nah, ini mungkin yang paling tepat untuk small medium enterprise. Karena teknologi tepat guna itu begitu luasnya cakupannya. Jenisnya juga mulai dari yang terkait dengan engineering sampai kepada terkait dengan pangan, ya, dari industri sampai kepada kelautan. Ya, itu semua teknologi tepat guna itu bisa kita terapkan. Dan begitu banyak kesempatan untuk small medium enterprise mengembangkan teknologi tepat guna. Kenapa? Dia adalah teknologi yang tidak terlalu advance teknologi, tidak seperti kita membuat pesawat gitu, ya. Tetapi dia mampu memberikan dampak. Jadi ini adalah kalau kita sebutkan ini low hanging fruit sebenarnya bagi kita. Karena teknologi itu mudah kita kuasai, dan kalau kita serius menghilirisasinya melalui UMKM, pasti teknologi ini paling tidak laku di Indonesia, gitu. Kira-kira itu jawaban saya, Pak Prof. Hamam. Ya. Ini terakhir mohon juga dijawab dengan singkat kepada Pak Hamam. Terutama ini nampaknya menyangkut untuk materi bagian kedua yang belum sempat Bapak presentasikan. Jadi mungkin disingkat saja, ada pertanyaan yang relevan di sini. Ya. Dari Naomi Meilina, THD, SGPP. How far is Indonesia's readiness in implementing food technology? Kemudian, how can entrepreneurs collaborate with the government in implementing food technology? Barangkali di bagian yang Bapak akan ceritakan nanti, ada jawaban seperti ini. Singkat saja, Bapak, tolong. Ya. Jadi yang bagian A-nya tadi tuh saya kurang dapetin, Pak. Ya, how far is Indonesia, kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan teknologi pangan? I think we
we are very ready in implementing the food technology. This is because I believe currently there are so many startup, let's say a small scale industry, that are working dari hulunya gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak saya lihat misalnya ada perusahaan yang sudah berusaha menemukan bahan-bahan mentah, tanaman obat misalkan gitu ya, ataupun kekayaan lokal wisdomnya kita terkait dengan makanan yang mulai bergerak ke arah hilir sampai kepada proses pengepakannya, sampai food processing dan food packaging. Ini menurut saya adalah low hanging fruit ya, karena sebenarnya tidak merupakan teknologi yang terlalu sulit untuk kita kuasai dan prospeknya sangat besar. Hanya saja tadi jangan pernah berhenti di jurang itu, tapi menitilah jembatan itu ya. Dan dalam meniti jembatan itu, seluruh stakeholdernya inovasi itu harus dikaitkan. Kalau kita berjuang sendiri tanpa ada venture capital atau tanpa ada kapitalisasi daripada ini, industrinya tidak akan bisa di scale up menurut saya ya. Dan itu banyak yang menjadi permasalahan sejak bertahun-tahun yang lalu ya, begitu. Saya kira itu ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ini saya sebagai moderator juga diikat oleh waktu. Sekarang sudah pukul 3:04, jadi saya kira untuk sesi pertama sudah bisa kita akhiri. Banyak sekali yang belum kita ungkap, belum kita share bersama. Tapi insya Allah saya yakin dengan komunikasi seperti ini, nanti tadi Bapak sudah bersedia juga untuk menjawab pertanyaan dari banyak penanya ini, ratusan Pak pertanyaannya. Jadi nanti bisa dicoba dilihat bagaimana cara menjawabnya melalui online. Tadi malah Prof. Aman, kebetulan di sini ada Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian Budi, dan juga dari agroindustrinya BPPT ada Pak Hardaning. Nanti mereka akan ikut terus sesi ini. Mudah-mudahan bisa menangkap hasil-hasil dari webinar ini selanjutnya, Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Ya. Baiklah, Ibu sekalian, khususnya kepada para pembicara, ini Prof. Ismunandar dan juga Bapak Dr. Hammam, kami mengucapkan banyak terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu dan ilmu yang Bapak share dengan kami. Insya Allah, saya kira pengetahuan ini akan mendorong tidak hanya kami dari IPMI, tapi juga masyarakat Indonesia. Saya dengar peserta itu sudah 900-an yang masuk di dalam webinar ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan kepada teman-teman di seluruh tanah air. Sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Menteri Prof. Bambang Brojonegoro, dan mudah-mudahan dalam kesempatan dia akan datang bisa mengikuti yang bergabung dengan kami. Sekarang Pak Ismu dan Pak Hammam, kita berikan aplaus kepada kedua pembicara yang sangat luar biasa ini. Ya. Terima kasih Prof. Haman, terima kasih Dinda, ya, serta Bapak Ibu semua, para narasumber. Mohon maaf, saya ingin sekali sebenarnya belajar lebih lanjut di sini juga, tapi ada acara next time, insya Allah saya akan hadir lagi, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pamit dulu. Terima kasih, Pak Hammam, terima kasih Pak Ismu, terima kasih. Ya. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, sesi pertama telah selesai dengan saya kira baik, dan insya Allah apa yang kita bicarakan dan kita terima dan juga kita lontarkan sebagai pertanyaan, sebagian sudah dapat jawaban, tapi masih banyak pertanyaan yang masih memerlukan jawaban lebih lanjut. Saya kira bukan yang pertama ini kita laksanakan, sehingga please keep on in touch dengan kita. Mudah-mudahan tadi jawaban-jawaban akan juga kami sampaikan lewat online dengan alamat email dan address yang ada di kami. Nah, untuk bagian kedua ini kita mendapatkan kehormatan juga, terima kasih, yaitu pembicara yang sudah hadir adalah Prof. Hani Wijaya dan Prof. Ahmad Yunus.
Nah, untuk ini saya akan bacakan sedikit CV-nya. Menarik kalau Prof. Hani karena sama-sama dari PB. Saya bisa cerita banyak soal beliau ini, memang hebat. Guru besar kimia pangan dari PB, latar belakang pendidikan S1 di PB, tapi master dan doktornya dari Hokkaido University dari Jepang. Dan Bu Hani ini menjadi promotor atau pelopor mendirikan satu himpunan kepakaran yang disebut dengan Perhimpunan Pangan Fungsional Indonesia. Jadi sebelum muncul isu COVID ini, Bu Hani menghimpun pakar-pakar Indonesia untuk membicarakan itu bahan pangan yang bisa dijadikan atau punya fungsi dua, tidak hanya sebagai makanan, tapi juga bisa menjadi obat atau menjadi pendukung kesehatan. Kemudian juga beliau ini sangat aktif dalam penelitian dan barangkali di awal-awalnya saya juga surprise beliau waktu itu memberikan inovasi mengenai adanya permen dari kaju putih. Jadi keju putih candy. Waktu itu orang ya ini kayak permen yang anget-anget gitu aja. Ternyata dengan munculnya COVID ini malah dilontarkan suatu isu bahwasanya kayu putih itu punya manfaat untuk COVID. Ya tentu kita akan dengarkan nanti bagaimana pengalaman Bu Hani untuk ini. Dan untuk ini saya persilakan Bu Hani untuk menyampaikannya sekitar tadi 8 menitan. Mudah-mudahan nanti waktunya kita gunakan untuk diskusi. Silakan Prof. Hani. Baik, Pak Aman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan sekali lagi, saya sebetulnya merasa tidak pantas di sini. Banyak yang lebih pantas, tapi karena Prof. Aman, saya nggak berani mengatakan tidak. Jadi perkenankan saya semampu saya untuk bisa sharing apa yang sudah kami lakukan. Jadi semoga saja bisa menjawab keingintahuan dari Bapak Ibu. Baik, jadi mungkin saya mengatakan bahwa kehadiran Kaju Putih Candy di masa pandemi COVID-19 ini merupakan blessing bagi kami, karena kalau semua orang bilang COVID itu malapetaka, kelihatannya agak berbeda jauh dengan nasib Kaju Putih Candy yang dulunya sudah ada di Death Valley. Mungkin beberapa yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya juga sedikit terkejut ketika berdasarkan pemahaman Ideaton waktu itu, kami berpikir bahwa permen ini akan bisa bermanfaat sehingga nantinya akan lebih cepat untuk sampai kepada sasaran. Nah, sayang di Ideaton karena lawannya 5.000, ya kalau permen ya susah ya. Tapi kami tidak pernah putus asa karena itulah yang selalu kami lakukan. Kami coba secara mandiri untuk mencari donasi dari grassroots. Dan hanya dari sebaran mulut ke mulut saja, WA per WA, alhamdulillah tanggal 26 kemarin bisa mencapai sampai 1.000 pak yang sudah bisa kami share-kan ya. Jadi melihat wajah-wajah mereka, kadang-kadang saya tidak tega begitu mereka menghargai sesuatu yang kecil, dan ya itulah inovasi. Jadi sebetulnya aslinya ide dari pengembangan ini, mungkin tadi Pak Aman juga sudah menyampaikan ide nakal dari Bu Hani. Bu Hani selalu punya ide aneh-aneh katanya. Dan ibu saya juga selalu bilang, kamu itu otaknya isinya 10 tahun kecepatan. Ternyata butuh 24 tahun. Jadi awalnya adalah hanya sekedar pengembangan pangan lokal fungsional dengan ingredient alami yang ramah lingkungan sebagai upaya pelestarian sumber daya berkesinambungan. Dan kembali lagi, karena saya orang pangan, pangan fungsional itu bukan obat, karena pangan adalah sesuatu yang tidak bisa dipakai untuk targeted dan terkontrol ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan dalam hal ini adalah sebagai preventif, bukan kuratif. Dan permen ini juga dipakai untuk
itu jadi untuk 3 yang harus dipunyai oleh suatu produk pangan fungsional, yaitu pertama mempunyai nilai gizi konvensional, yang kedua dia memenuhi keinginan palatability kita karena kita sudah diciptakan harus menikmati makanan melalui mulut dan di situ terhubung hidung, kemudian kita punya sensori-sensori yang mencapai pada isi otak kita untuk mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita nyaman pada saat kita makan. Jadi inilah yang dari tadi disebut Pak Aman kajuput ya, mungkin semua juga suka ketawa kenapa jadi kajuput, karena sebetulnya ini adalah hasil dari pengembangan minyak atsiri kajuput alias kayu putih, Melaleuca kaju putih yang banyak di Indonesia. Dan kenapa saya memilih kayu putih? Sekali lagi banyak ceritanya, tapi di salah satu yang saya ingin sampaikan bahwa kayu putih itu adalah minyak atsiri yang asli, 100% produk Indonesia, dan merupakan tanaman hutan yang berkesinambungan. Jadi sayang kalau sampai hilang dan tidak dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih baik. Karena sekarang dengan adanya banyaknya daerah yang memang ternyata juga kaya dengan mining, sebagian besar penghasil kayu putih bergeser mengingat nilai ekonomi dari penyulingan kayu putih, ranting dan daun kayu putih ini tidak terlalu menguntungkan. Sehingga di otak saya seandainya itu bisa menjadi flavor, tentu nilai tambah secara ekonominya akan lebih besar. Tapi tentu saja itu suatu yang iseng ya, karena semua orang sudah berpikir kalau minyak kayu putih itu bukan untuk masuk mulut, tetapi untuk digosok. Tapi salah, karena sebetulnya dengan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Hamam dan Pak Bambang, kita itu kaya sekali akan local knowledge, local wisdom, dan sekaligus juga local sources yang memberikan informasi banyak yang banyak belum tergali, sayang kalau sampai hilang. Dan salah satunya pemahaman bagaimana sebetulnya minyak kayu putih itu sejak zaman dulu memang sudah dipakai untuk oral, terutama untuk mengobati sakit perut. Dan saya masih ingat selalu nenek saya memberikannya dalam bentuk infus ya, diteteskan, kemudian diminumkan, sehingga rasa kasih sayang itu menempel sekali di sana. Dan image inilah yang selalu saya bawa. Saya ingin membuat suatu produk yang bisa mempunyai makna lebih, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga rohani. Ya, saya punya waktu hanya 7 menit sebelum saya disuruh keluar oleh Pak Aman, karena Bu Hani biasanya kalau ngomong nggak selesai-selesai. Baik, jadi saya buat sedikit lebih pendek. Penelitian ini bukan untuk COVID. Mohon dipahami, pembuatan kajuput candy bukan untuk COVID. COVID itu pembawa berkah. Kita sudah mulai penelitian sejak 24 tahun yang lalu. Dan sudah begitu banyak berlangsung ya, walaupun selalu tidak pernah dilirik kalau sudah diajukan ke BPPT, apalagi sekarang yang BRIN itu permen ya, dan image-nya bahwa permen itu bukan sesuatu yang menarik dari sisi kecanggihan. Tapi saya bersyukur ketika tadi dikatakan bahwa karena inilah, dan saya juga bersyukur saat ini kemudahan inovasi inilah yang membuat permen ini bisa terus bertahan hingga 24 tahun. Jadi berbagai penghargaan, termasuk sebenarnya kita sudah punya banyak paten, banyak sekali publikasi. Yang terakhir adalah di Q1 ya, baru saja selesai, sudah menghasilkan banyak doktor, master, dan seterusnya, mulai dengan hanya ide sekedar permen iseng. Teman-teman selalu bilang, oh itu nanti kalau sakit kepala digosok-gosok, kalau ngantuk tempelin di mata, dan ya bahagia sekali karena berarti itu inovasi. Kalau sudah biasa-biasa aja ya enggak lah yo gitu katanya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi penelitian ini sudah berlangsung lanjut mulai dari lozenges hanya untuk mendapatkan permen yang flavornya bisa diterima oleh masyarakat, kemudian masuk kepada oral care bersama-sama dengan Prof. Boy Bahtiar dari Universitas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kemudian kita sudah masuk kepada anti halitosis ya, dan seterusnya, dan mudah-mudahan nanti bisa masuk, karena sekarang sebagian besar saya baru sadar bahwa dengan adanya COVID ini pelanggan-pelanggan saya itu adalah penyandang asma juga.
Jadi dengan adanya permen ini mereka banyak bisa mendapatkan nilai tambah. Oke, baik. Jadi cerita the success story is there. Mungkin nanti kalau mau cerita lebih lama lagi 7 hari 7 malam saya bersedia. Tapi yang jelas not happy ending. Karena permen ini begitu sulit untuk bisa masuk ke dunia nyata, idenya terus berlangsung. Dunia industri terus mengambil ide itu, bagaimana membuat produk herbal atau spices atau produk tradisional kita masuk ke dalam suatu vehicle teknologi pangan yang sederhana berupa permen. Sayang permen ini sendiri nampaknya sudah berada di jurang Death Valley-nya. Dan saya terus terang tidak tahu bagaimana cara meniti. Dari Pak Hamam tidak menceritakan, cuma disuruh aja. Kita ini selalu disuruh tanpa tahu harus ngapain begitu. Dan terus terang saya sudah babak belur ya, capek. Ya udahlah saya kerjain saja yang saya bisa daripada kata bos saya yang satu lagi, kamu itu kok kerjanya ngomel aja. Nah, ngomel itu energi saya untuk terus maju. Karena kalau sudah nggak boleh ngomel, celakalah saya, begitu kan. Pasti tidak punya kemampuan lagi untuk terus. Ya, lanjut. Jadi, inilah sebetulnya cerita kenapa kemudian ada hubungannya dengan COVID. Isi dari minyak aciri kayu putih itu adalah utamanya 18 senior. Hampir kalau di saat ini yang di data saya 47,6 hingga 60%, bahkan katanya ada maksud saya minyak kayu putih, bukan eukaliptus ya, minyak kayu putih yang sampai 70 atau 80%. Dan saya yakin bahwa minyak ini punya kemampuan luar biasa untuk antiinflamasi karena banyak selain ini adalah alpha terpeniol, kemudian berbagai terpen lain yang semuanya bisa ya ke arah di sini. Dan sudah dibuktikan oleh banyak pihak, jadi saya tidak perlu membuktikan, saya hanya numpang saja, tapi saya hanya membuktikan bahwa komponen itu ada di dalam permen. Memang awalnya seperti yang tadi saya sampaikan, kami penelitian itu adalah untuk oral care. Jadi lebih ke ada antibakteri, antimikroba, anti kapang di situ. Kemudian dengan adanya Ideatons kemarin, saya dipaksa untuk berpikir apa yang bisa saya pekerjakan. Nah, itu akhirnya saya kembali kepada ide, lah permen ini kan banyak, ya, banyak mempunyai 18 senior yang sudah dilaporkan punya potensi untuk membantu peningkatan imunitas tubuh. Kenapa saya tidak manfaatkan? Ya, kita tahu bahwa dengan permen berarti senyawa volatil itu akan pelan-pelan terlepas sehingga exposure-nya pasti akan lebih lama. Kemudian beberapa uji walaupun belum sampai kepada in vivo tetapi molecular docking dengan pendekatan komputasi tadi sudah disampaikan, ternyata banyak sekali senyawa yang ada di dalam permen ini yang akan bisa menekan infeksi dari COVID-19. Kemudian jangan lupa, banyak orang mengatakan permen ini memberi masalah karena adanya gula. Tapi pada saat-saat tertentu, jangan lupa bahwa energy boosting itu perlu. Terutama teman-teman kita di garda depan yang kadang-kadang tidak siap, tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk bisa memasukkan energi. Jadi dengan adanya gula yang ready untuk langsung dimanfaatkan, dan saya selalu ingat pada waktu saya ke Mapram, saya pernah hampir pingsan karena kelaparan. Mendadak ada yang memberikan saya permen, ibu saya bawa, padahal selama ini saya selalu nggak mau, ya gayanya takut gemuk gitu kan. Untung waktu itu dibawa dan betul itu yang saya rasakan. Terakhir adalah handy and ready anytime, jadi tidak perlu disiapkan, tidak perlu apa pada kondisi apapun, tinggal asal masih bisa buka mulut, buka bungkus, masuk sudah. Jadi itu yang, ya Pak Aman, saya harus berhenti 7 menit saya janji. 7 menit. Jadi kembali lagi, ya alhamdulillah berkah COVID ini, Kajuput di masa pandemik sangat berjaya. Setiap hari hampir, ya boleh dikata saya sudah memproduksi melalui bantuan teman-teman saya di Maklun,
rekor. Belum pernah saya memproduksi permen 5 kali dalam 1 bulan. Dan saya selalu dikejar kemanapun karena permen habis. Tengah malam dokter mendadak menelpon, pasien saya sangat perlu. Pak, saya tidak jualan obat, saya tahu, tapi saya mau permen. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua tim yang mahasiswa saya, terutama yang saya pelekoto karena selalu bilang Bu Ani sinting mungkin ya tanda petik, tapi ya mau ya mereka nurut. Jadi 24 tahun kami berkarya, semoga masih bisa berguna. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu Ani, terima kasih banyak, hebat luar biasa. Bu Ani udah kayak anak saya aja, jadi memang kalau ketemu ya komplainnya banyak, saya terima aja kalau orang tua. Tapi ini contoh yang sangat baik. Tadi banyak pertanyaan mengenai masalah SMI, masalah inovasi, kemudian memang perlu semangat yang tidak boleh padam, tidak boleh habis. Beliau katakan tadi 24 tahun. Ini dapat musibah COVID malah jadi bagi beliau itu suatu manfaat, suatu hikmah dengan COVID itu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Tapi contoh bahwa ketekunan itu akhirnya membuahkan hasil yang manis di ujungnya. Dan untuk ini ya kita bangga dan selamat dengan apa yang dihasilkan oleh Bu Hani. Dan tentu masih banyak hal yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan informasi lebih mendalam. Tapi ini contoh bahwa inovasi itu bisa berjalan khususnya dalam konteks pangan gizi dan juga khususnya dalam menghadapi COVID ini. Terima kasih Bu Hani, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sekarang saya akan mengundang pembicara kedua, yaitu kedua dalam sesi ini ada Profesor Ahmad Yunus. Jadi Prof. Ahmad Yunus adalah guru besar di bioteknologi di Universitas 11 Maret, Surakarta. Beliau juga tadi wakil rektor. Ini menarik. Ternyata selain latar belakang pendidikan di UNS, juga S2-nya di IPB. Iya. Jadi ini alumni IPB juga. Oke. Kemudian S3-nya di University of Okayama, Jepang. Nah, Prof. Yunus banyak meneliti penelitian. Saya lihat karena dulu pembimbing S2-nya tuh almarhumah Prof. Livi Winata. Ya, Livi Winata. Ya, adik kelas saya juga itu. Jadi dalam bidang bioteknologi, khususnya tentang komponen bioaktif, yang ternyata komponen tadi juga banyak digunakan sebagai herbal dan dikaitkan dengan masalah imunitas. Nah, sekarang ini Prof. Yunus ini menjadi ketua tim peneliti UNS tentang penggunaan Apium graviolis untuk mencegah COVID-19 pada kehamilan. Jadi silakan Prof. Yunus, waktu Bapak juga sama, sekitar 7-8 menit. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon Bu Firda, ini PPT-nya bisa diturunkan sebentar. Yang saya hormati Prof. Aman Wirakartakusuma, yang saya hormati pembicara Prof. Hani Wijaya itu Prof. Aman itu dulu mentraining saya bahasa Jepang sebelum sekolah ke Jepang. Okayama. Prof. Hani sudah pulang, kemudian mentraining kawan-kawan dosen yang mau sekolah ke Jepang. Kami di camp di Asrama Pinus Darmaga itu selama 6 bulan. Ya, kayak camp Nazi di sana, nggak boleh keluar sampai malam. Ya benar, saya S2 dari IPB, waktu itu Ibu Dr. Livi Winata dan Profesor Rusmila Suseno sebagai pembimbing saya itu. Sangat bagus sekali dan itu menjadi bekal kami untuk sekarang ini. Dan pada saat sekarang ditugasi sebagai Wakil Rektor 1, waktu itu Pak Profesor Ali Gufron datang ke UNS, Pak Yunus tolong kawan-kawan di UNS diorganisir untuk membuat proposal inovasi-inovasi yang bisa membantu pemerintah dalam pencegahan COVID ini.
kemudian kita berkumpul dengan para peneliti dari berbagai fakultas, terutama adalah fakultas kedokteran, kemudian farmasi, teknik elektro, teknik mesin, kemudian pertanian, MIPA, dan fakultas-fakultas humaniora, ya hukum, kemudian ilmu budaya seperti itu. Kemudian kita buat proposal itu dalam waktu hanya 2-3 hari, kita kumpulkan, ya alhamdulillah kemudian dari sekian proposal itu ada 15 proposal yang sudah disetujui oleh Menteri. Jadi kami share PPT-nya. Ya. Yang pertama saya menjelaskan bahwa karena penelitian-penelitian di UNS sebelumnya itu masih beraneka ragam, ya, baik dalam hal pangan maupun nutrisi serta suplemen, dan khususnya adalah eksplorasi sumber daya lokal kita yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof. Aris Munantar dan Pak Dr. Hamam serta Prof. Aman dan Bu Prof. Hani Wijaya. Kami terus mengembangkan sumber-sumber lokal, ya, baik di darat maupun di laut yang sudah beberapa kita kerjakan. Yang di kakao, kemudian di kacang-kacangan, ya, kemudian pengembangan rumput laut, alga merah, ya, untuk produksi senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat baik untuk farmasi maupun untuk kesehatan. Kemudian juga pengembangan di kawan-kawan farmasi itu minyak nyamplung, kemudian ekstrak dari spirulina dan antioksidan untuk masker. Serta tanaman-tanaman obat yang tadi disebutkan sebagai substitusi impor, ya, terutama untuk imunomodulator, ya. Echinacea misalkan, itu tanaman dari Amerika Utara, itu kami sedang mengerjakan penelitian yang mana kita ingin bahwa Echinacea itu yang khas tropis gitu. Kemudian apa yang kita kerjakan untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID ini diantaranya adalah penemuan-penemuan atau produksi-produksi face shield, kemudian disinfektan chamber, full face, hand sanitizer, portable ventilator, dan ventilator. Khusus untuk ventilator itu sedang diuji klinis, dan menurut tim peneliti, ventilator ini kalau sudah lolos uji klinis akan bisa kita terapkan di rumah sakit. Karena UNS, Prof. Aman, rumah sakitnya itu ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit yang berfungsi untuk penanganan COVID dan analisis PCR. Sekarang sudah kira-kira menangani 8.000-an spesimen, ya, untuk melakukan tes PCR, dan itu digelontor dana dari Kemendikbud yang cukup besar, ya, sekitar 20 M untuk segera menangani kasus ini. Jadi kita bersama-sama dalam universitas ini di beberapa fakultas dan rumah sakit itu bergerak bersama-sama. Lalu beberapa peralatan juga kita kembangkan, dan di samping itu kita juga menerjunkan sekitar 4.000-an mahasiswa, ya, untuk KKN di masyarakat dari rumah masing-masing. Ini inovasi juga, jadi KKN dari rumah yang mereka itu membantu, misalkan di Padang itu waktu Ramadan kemarin sebelum Idul Fitri mendapatkan termogan aja itu minimal 12 hari itu. Adik-adik KKN yang dari teknik elektro itu membuat termogan yang sangat sederhana dan bisa dipakai di rumah sakit di sekitar Padang Panjang sana. Demikian juga yang lain gitu, ya, mengembangkan hidroponik di masing-masing, kemudian sayuran yang kayak vitamin, begitu disebarkan di 25 provinsi. Ini sudah mau selesai dan akan kita terjunkan lagi untuk mahasiswa-mahasiswa. Nah, untuk tanaman obat, ya, herbal, kita sudah mulai mencoba beberapa ini, yaitu temulawak, jahe,
kemudian VCO juga, dan Seledri ya. Seledri dari tim kami, karena selama ini belum ada yang memulai penelitian untuk ibu-ibu hamil ini. Perhatiannya ke situ tuh masih sangat sedikit, Prof. Aman itu. Jadi kita mencoba, ada tim kami yang dari ilmu kebidanan mengetahui itu bahwa seledri mengandung senyawa flavonoid yang bisa mempertahankan anti progesteron induced blocking factor gitu ya, yang mana ini merupakan mempunyai peran imunoregulator yang penting dalam keberhasilan kehamilan. Jangan sampai ibu-ibu yang hamil apabila sampai terkena virus itu kehamilannya akan gagal begitu. Kemudian dari usulan kami untuk bersama-sama menangani COVID ini ada 13 proposal yang masuk dalam kategori pencegahan, kemudian screening atau diagnosis, kemudian terapi, dan ada lagi yang alat kesehatan dan humaniora. Kembali ke yang pencegahan screening, itu kita melakukan pengujian apium ini atau seledri. Yang pertama kita ujikan di hewan, kemudian nanti ke ibu hamil. Itu. Kemudian yang sekuen diagnosis itu analisis sekuen nukleotida SARS dari coronavirus, strain Jawa, dan analisis ekspresi sitokin. Ini dari kawan-kawan rumah sakit dan fakultas kedokteran. Katanya ada strain-strain Jawa yang sudah ditemukan di Pulau Jawa ini. Lalu juga untuk terapi plasmaferesis, ya, kemudian penggunaan kurkumin plus ginger plus VCO itu terhadap sitokin proinflamasi. Pengaruhnya nanti seperti apa? Ini sedang berjalan, Prof. Aman, karena baru bulan-bulan kemarin kita mulai. Kemudian alat kesehatan, ada terobosan dari kawan-kawan MIPA itu ya, ada tempat cuci gerabah dari lempung alovan yang dihipotesiskan akan bisa sebagai hand sanitizer alami untuk membunuh virus dan bakteri. Kemudian perancangan robot yang menjadi asisten tenaga kesehatan untuk pasien COVID dan portable ventilator. Lalu di bidang humaniora itu ada beberapa model ketahanan nasional melalui RT/RW untuk mensukseskan PSBB, kemudian model matematika 100 hari seperti apa lonjakan dan penurunan serta stabilitas dari virus ini. Lalu eksplorasi pandemi COVID dari sudut pandang psikologi budaya Jawa, ya, fenomena mudik, dan ada istilah mangan ora mangan kumpul atau makan tidak makan asalkan berkumpul. Kemudian pengabdian masyarakat untuk mencegah COVID. Lalu yang dari psikologi itu profiling risiko psikologis pandemi COVID-19 berdasarkan tingkat sosial ekonomi, provinsi, dan kepribadian. Lalu ada yang menarik ini dari Javanologi, Prof. Aman. Jadi pustaka-pustaka Jawa yang di Leiden itu sebagian besar sudah kita pindah ke UNS. Dan ini ada kawan yang meneliti mengenai tradisi pengobatan pandemi ya saat itu, abad ke-9, dan penanganan bencana oleh masyarakat Jawa. Nah, akan digali apakah ya di dalam Selat Centini itu nanti sudah ada metode dalam penanganan pandemi yang dicicil, kita minta diskon. Menurut saya itu caranya lebih profesional. Halo, tolong di off-kan, itu ada yang intervensi. Nah, kemudian yang terakhir, penanganan kita secara umum di UNS bersama rumah sakit itu adalah tiga jenis, yaitu preventif, kemudian kuratif, dan rehabilitasi untuk penanganan COVID-19 yang kita kerjakan di Universitas 11 Maret ini. Saya kira itu dari saya, dan pendanaannya
Pertama dari konsorsium COVID, kemudian dana PNBP, dan satu lagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan fasilitas dan aktivitas riset rumah sakit UNS dan Fakultas Kedokteran. Demikian, terima kasih Prof. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ini Prof. Ahmad Yunus. Kalau tadi Bu Hani berangkat dari bawah, seorang diri bergerak puluhan tahun sampai menjadi hasil inovasi yang berhasil. Nah, kalau yang di Prof. Yunus ini suatu pendekatan sistem, suatu pendekatan melibatkan multidisciplinary, melibatkan institusi university, melibatkan juga begitu banyak stakeholders, partners yang nanti mendukung kegiatan bersama ini. Ini satu model yang saya kira yang kalau dicerminkan dari effort individu, tapi ini effort institusi dan juga dengan pendekatan keragaman yang begitu luas. Mudah-mudahan ini akan keduanya saling memperkaya dan pada ujungnya bagaimana inovasi tadi bisa kita hasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi terima kasih kepada Pak Yunus karena beliau nampaknya menjadi leader sebagai Wakil Rektor 1 untuk mengelola dan memastikan bahwasanya kegiatan bersama ini berjalan dengan lancar dan mencapai tadi berbagai jawaban terhadap upaya pencegahan, upaya diagnosis, dan juga upaya terapi. Jadi kebetulan di UNS juga punya Fakultas Kedokteran, jadi saya kira ada punya rumah sakit. Ini saya kira bagus sekali. Sekarang saya masih ada waktu berapa nih Bu Firda? Sampai 10 menit lagi saya bisa pakai untuk ini? Iya, 10 menit, Prof. 10 menit ya. Jadi saya akan coba address beberapa pertanyaan dari audiens, yang mungkin bisa kita entertain juga. Ini kepada Prof. Hani ini, ada pertanyaan, Prof. Hani, how do you think about the change of consumers' mindset about food technology nowadays? Jadi perubahan pola pikir dari konsumen itu bagaimana? Mungkin tidak hanya tadi dalam konteks COVID, mungkin pada tadi yang lainnya termasuk juga berbicara soal kepada suplemen food atau functional food, nutraceutical food yang mungkin walaupun Bu Hani bilang pangan bukan obat, tapi ya orang menggunakan keduanya ini sebagai dalam diet mereka sehari-hari. Silakan Bu Hani. Halo, Bu Hani? Ya, halo, terdengar? Ya, baik. Terima kasih Pak Aman. Ini pertanyaan yang sering saya dengar dan terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebetulnya perubahan pola pikir orang terhadap pangan yang tidak hanya sekedar memenuhi nilai gizi untuk sekedar hidup dan bertumbuh, ya, dan mempertahankan performa dalam artian tidak sakit dan seterusnya, itu sudah berubah banyak. Pertama kali saya mengenal tren baru dengan fungsi ketiga dari pangan, yaitu fisiologis aktif yang tadi Pak Aman katakan, bukan sebagai obat, tetapi lebih kepada mempreventif supaya tubuh kita tetap bugar. Itu tujuan dari tambahan satu lagi fungsi yang kita sebut dengan fisiologis aktif terhadap tubuh. Dan ini tidak hanya untuk masalah jasmani, tetapi juga masalah rohani. Itu kecenderungan sekarang akan lebih menuju ke sana. Pada waktu pertama kali saya mengenal fungsi ini adalah waktu saya belajar di Jepang. Itu sudah 30 sekian tahun yang lalu, mungkin lebih ya, karena saya belajar itu tahun 84. Jadi pada waktu itu pertama kali foshu, itu kata pertama yang dikenalkan untuk pangan yang juga memberikan dampak yang nantinya akan berimbas pada kesehatan manusia, terutama untuk mereka di usia lanjut. Kita semua tahu bahwa populasi Jepang itu sangat tinggi untuk usia lansianya. Kemudian juga kalau kita baru sekarang asuransi kesehatan bagi masyarakat, Jepang itu sudah mengenal asuransi masyarakat itu sejak
lama sekali. Jadi memang mereka punya tanggung jawab bagaimana menjaga kesehatan dari para lansia nantinya dengan uang negara. Karena itu dicoba dengan bekerja sama. Inilah kehebatan dari Jepang, selalu mereka bisa mengumpulkan kementerian itu untuk saling bekerja sama untuk satu visi yang sama. Dan tahun 84 itulah saya mengenal kata-kata FOSHU yang nantinya banyak bergerak untuk menjadi pangan fungsional. Dan itulah yang sekarang sedang menjadi tren untuk food technology, di mana pangan tidak sekedar hanya memuaskan mulut, istilah trivialnya, tidak hanya memberikan energi dan pertumbuhan, ya, tetapi juga menjaga kebugaran tubuh. Mungkin yang menjadi masalah di kita itu adalah yang ini yang saya sangat khawatirkan, supaya nanti tidak jadi lagi permasalahan seperti halnya kita menyikapi jamu. Jadi keinginan kita untuk memanfaatkan pangan terlalu berlebihan untuk sesuatu yang tidak dimiliki. Di antaranya adalah dia mungkin bisa membantu dalam obat, tapi sekali lagi pengobatan, tapi sekali lagi dia tidak mungkin bersifat sebagai obat. Dia bisa menjaga kesehatan, ya betul. Dan itu nilai tambah yang luar biasa bagi pangan dari segi ekonomi, karena orang mau membayar berapa saja untuk obat biasanya. Tapi kalau pangan harus murah misalnya begitu. Jadi seperti kondisi yang menarik inilah yang akan menjadi tarik menarik yang kuat dan menjadi permasalahan di dalam pengembangan food teknologi di masa depan. Jadi jangan dilupakan bahwa pangan bukan obat. Pangan adalah pangan. Tapi tentu saja dengan kondisi gaya hidup yang sekarang, dia harus mempunyai nilai lebih. Jadi FOSHU ini kan Bu Hani ya, itu food of special health use ya, kalau nggak salah ya? Ya, FOSHU. Tapi sekarang sudah lebih luas lagi, dan tentunya bisa saja ya di dalam pengembangannya nantinya mungkin ini ya akan ada tarik-menarik juga antara suplemen ya, dengan pangan. Tapi mohon diingat bahwa suplemen bukan pangan, karena judulnya suplemen pangan. Ya, itu masuknya di ranah nutraceutical. Tapi nanti kalau mau cerita ini terlalu panjang, nanti ikut aja jadi anggota. Baik, Bu Hani. Ya, terima kasih. Ternyata pertanyaan ini dari Mas Bu Hani juga, dari Eric Emerson IPB. Oh ya, ya karena saya nggak ngajar pangan fungsional di IPB. Ya, baik, terima kasih. Nah sekarang ada pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Prof. Ahmad Yunus. Ini terkait juga dengan masalah COVID, tapi dalam konteks yang berbeda. Ini dari Ariana Putra Dewanto dari BP POM Jakarta. Ini dalam bahasa Inggris ya Pak ya. New normal gonna be the usual normal we have after and during the pandemic occurs. Jadi normal baru itu menjadi normal yang akan jadi normal setelah dan selama pandemi ini berlangsung. Nah, kemudian pertanyaannya, what aspect in the food industry or food technology that should be changed to accommodate the new normal? Ini nggak tahu nih, ini food technology tanyanya. What procedure should be applied to food in food industry? Mungkin tadi dari gambaran begitu banyaknya komoditas lokal atau komoditas konvensional dan apa namanya yang tersedia di dalam kekayaan biodiversitas kita. Ini kira-kira kalau mau ini jadikan peluang industri barangkali bagaimana? Silakan Pak Ahmad Yunus. Halo? Unmute. Belum di-unmute kayaknya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Aman atas pertanyaannya dari BP POM. Karena saya bukan dari food technology ya. Kalau secara umum di new normal tetap kita analogikan di dunia pendidikan itu begini. Walaupun pandemi ini belum berakhir, benar-benar belum landai, belum turun, tapi toh untuk kegiatan riset di perguruan tinggi itu tetap kita izinkan di awal semester ini.
Tetapi untuk yang kuliah teori, yang di dalam kelas yang semula walaupun semula satu kelas 40, kemudian kita kurangi 20 orang, itu tetap kita tunda sampai semester depan. Sehingga dalam kuliah teori tetap kita menggunakan sistem online, itu. Tetapi untuk yang mengerjakan riset, baik S1, S2, S3, dan dokter spesialis, terutama dokter spesialis yang harus di rumah sakit, itu tetap boleh, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Nah, demikian juga nanti tanggal 5 Juli ya sampai tanggal 15 sampai tanggal 14 Juli itu kan tes SBMPTN nasional. Di UNS saja kira-kira 25.000 orang akan datang ke kampus. Itu kita LTMPT pusat dengan satu gugus tugas pusat Pak Doni mempersilakan, catatannya jangan sampai terjadi kerumunan di kampus. Ya, protokol kesehatan harus sangat ketat diterapkan. Nah, saya kira seperti itu di beberapa industri juga akan bisa berlangsung seperti itu. Hanya volumenya orang yang berada di dalam ruang itu dikurangi, waktunya juga dikurangi. Sama tes SBMPTN juga demikian, waktunya dikurangi, materi tesnya juga dikurangi, tetapi tetap kita bisa melaksanakan tes itu.